Salam sepak bola ya. Sekarang mau update ya. Kalau misalkan beberapa hari yang lalu kan banyak yang bertanya ya, gimana sih pendapat Perez tentang Super League setelah beberapa tim, khususnya tim dari EPL keluar, lalu tim dari Italia juga katanya mau keluar. Yang sekarang menurut berita terakhir tinggal 3 tim kan, tinggal Juve yang belum mengeluarkan statement ya, Juve, Real Madrid sama Barca ya, ATM mungkin ya, gue belum baca untuk ATM. Nah di sini kita lihat dulu tentang pendapat pelatih yang tentang Super League ini. Yang pertama Conte bilang kalau misalkan ya, sport ini tetap harus ada, alias tetap selalu harus ada kompetisinya. Cuman UEFA sebagai organisasi ini harus juga menambah ataupun juga memperhatikan bagaimana pembagian uang yang pas kepada setiap klub. Tapi di sini UEFA tidak melakukan itu, klub tidak ada yang berani untuk berdebat. Jadi ibarat Conte pun juga keberatan. Dia di satu sisi tidak mendukung Super League, di satu sisi dia juga tidak mendukung UEFA. Nah di sini statementnya ini gue bilang pas. Conte bilang kayak gitu. Nah sekarang kita langsung lihat kepada pendapatnya Severin. Severin ini presidennya UEFA kepada RMC Sport, ini media di luar negeri. Dia bilang Perez tidak menginginkan saya sebagai presiden. Dia bilang seperti saya, presiden yang kayak saya. Dia terus menekan saya setiap hari lebih dan lebih. Dia mau presiden yang dia bisa kontrol dan yang mau melakukan apa yang dia mau. Nah, ini pendapatnya Severin pada RMC Sport. Nah, di sini kita mulai masuk kepada Perez, presiden Real Madrid. Tadi pagi sempat ada bukan konferensi pers, kayak ibarat seperti kayak ya lu ada diundang ke sebuah stasiun ya, stasiun TV-nya Spanyol ya, El Aguero, ini disiarkan pula ke dalam bahasa Spanyol, dan di sini gue coba terjemahkan ya karena bahasa Spanyol kan susah ya, mungkin dari luar mungkin nggak ngerti ya. Di sini gue akan coba terjemahkan. Di sini dia bilang, apakah presiden Real Madrid dan Super League ini tetap Anda? Dibilang nggak ada masalah, presiden Real Madrid baik-baik saja. Dibilang awalnya kayak gitu ya, alias nggak ada masalah antara Super League dengan Real Madrid, alias tetap saya presidennya, nggak ada masalah, aku megang 2 jabatan pun nggak ada masalah. Terus dia bilang, saya sedih katanya, dan tidak menyangka kalau, dan juga tidak mengukur lagi kenapa Super League bisa seperti ini, alias mulai ditinggalkan lah oleh beberapa tim. Statement dia selanjutnya. Nah, terus dia bilang lagi, saya yakin 6 tim Premier League ini tidak serius ada project ini, dan beberapa dari mereka pun hanya setengah-setengah, alias ya cuman asal gabung doang. Jadi nggak benar-benar ikut merumuskan menurut dia ya, tetapi setelah setengah jalan mereka cabut menurutnya. Terus dia bilang lagi, kalau misalkan project ini tidak berjalan, 12 tim ini, yang lain akan datang. Ingat, 12 klub yang sudah tanda tangan ini ada di bidding kontrak menurut dia, tapi kontraknya kita belum lihat dan belum dipublikasi. Gue nggak yakin apakah akan dipublikasi atau enggak. Cuman dia bilang 12 klub ini masih ada di dalam kontrak tersebut dan sudah tanda tangan di dalam kontrak biddingnya. Nah, terus dia bilang di Super League project ini tetap akan berjalan, saya yakin itu, dia bilang. Terus lalu dia bilang lagi, Juventus dan AC Milan tidak meninggalkan Super League. Real Madrid, Barcelona, Juventus dan AC Milan tetap berbicara untuk mencari formula terbaik kayak gimana, win-win solution istilahnya. Jadi kalau menurut dia Juventus dan Milan ini, Milan kan kalau nggak salah statementnya si Paolo Maldini bilang Milan akan cabut. Cuman di sini menurut Perez, Juventus belum mengambil sikap. Yang kedua, Milan tidak keluar dari Super League, alias tetap bersama dengan 3 tim tersisa itu. Jadi kalau menurut Perez masih ada 4.
yang secara murni yaitu Juventus, Barca, Madrid, AC Milan. Sisanya ya udah cabut katanya. Secara lisan udah cabut, cuman kalau misalkan katanya dia secara kontrak masih belum. Terus dia bilang untuk saat ini sangat mustahil untuk menggait pemain seperti Mbappe, Haaland. Secara umum tidak untuk Real Madrid tanpa Super League. Ya dalam artian kalau gue terjemahkan secara harafiah ya, dia bilang Madrid bukan hanya Madrid kok yang nggak bisa merekrut Mbappe dan Haaland dalam dua pemain ini sekaligus. Tanpa Super League, klub lain pun juga gue yakin nggak akan bisa, katanya. Terus dia kembali menekankan lagi bahwa Super League ini tidak mati, nggak mati kok Super League ini, tetapi kita akan berlanjut dengan project ini, so bersiaplah, katanya. Nah, terus ada sempat intermezzo dikit ya, dia bilang bagaimana tentang Ramos, ditanya lagi sama si MC-nya ini, tanya lagi Ramos gimana. Terus dia bilang ya kita akan lihat, sebenarnya musim kan udah mau selesai dan kita akan membicarakan tentang perjanjian yang terbaik terhadap pemain itu. Saya yakin dan juga saya mau dia bertahan, karena dengan keadaan klub seperti sekarang ini tidak hanya tentang Ramos, katanya, mungkin dengan yang lain. Seperti kan kalau nggak salah Madrid lagi bangun stadion, lalu dia nggak cuma mau pikirin Ramos doang, karena tentang pemain ini yang kontraknya kan diperpanjang kan bukan Ramos doang. Lalu dia bilang lagi, tidak ada satupun yang sudah membayar penalti pembatalan kontrak tentang Super League. Kita hampir sampai di sini. Tetapi secara ofisial mereka tidak pindah, alias tidak keluar dari 12 tim ini, termasuk 6 tim Inggris yang sudah mengeluarkan statement keluar. Tapi menurut Perez, mereka belum bayar untuk denda penaltinya. Nah, penaltinya berapa nggak dipublikasi juga. Terus dia bilang Chelsea fans, dia menyangkut Chelsea nih. Kan karena pas dia lagi ada di TV ini kan, yang lagi rame kan fansnya Chelsea itu. Chelsea fans, berapa Chelsea fans yang protes? Kalau katanya mereka hanya berjumlah 40 kok di luar. Dan kalau misalkan kamu mau, dia ngomong ke MC-nya itu, saya bakal kasih tahu kamu siapa yang membawa mereka ke sana. Nah, ditantangin tuh. Di sini Perez pun gua rasa udah tahu tentang siapa yang menyebarkan narasi tersebut, sehingga para fans ini turun ke jalan. Katanya jumlahnya lagi, terus gue perjelas lagi ya, Perez bilang jumlahnya cuma 40 kok yang ada di luar, dan ditantangin, saya bisa kasih tahu kamu siapa yang bawa mereka ke sana. Nah, terus dia bilang lagi, siapa yang membawa fans Chelsea ke Stamford Bridge untuk demo adalah orang yang sama dengan orang yang anti Super League, memakai kaos anti Super League di Cadiz malam ini alias ya waktu partai Cadiz lawan Madrid ya. Jadi Perez ini bilang orangnya sama yang menggerakkan. Nah, terus dia bilang tentang Varane, ya saya happy dengan tim saya. Kalau misalkan kamu nggak mau membayar di Real Madrid, kamu bisa pindah. Tapi nggak ada perbicaraan lebih lanjut antara Varane dengan Madrid tentang kontrak baru. Walaupun kontraknya hanya tinggal tersisa 1 tahun, ini intermezzo aja. Karena ini kan bahas Perez, jadi otomatis bahas Real Madrid ya. Jadi gue coba ambil aja kesimpulannya. Nah, terus dia bilang lagi, saya tidak tentang Zidane ya. Saya tidak bisa membayangkan Real Madrid tanpa Zidane sebagai manajer. Dan sekarang atau sampai kapanpun itu tidak akan benar ketika saya ingin memecat dia. Walau kalau nggak salah kan konon katanya waktu sebelum lawan Shakhtar di grup stage ada berita yang beredar bahwa Perez akan memecat Zidane, langsung disanggah sama si presiden ini. Dia bilang itu nggak benar, saya nggak mau memecat dia. Nggak ada pembicaraan seperti itu. Saya tetap percaya dengan Zidane sebagai pelatih Real Madrid karena saya tidak melihat ada pelatih yang lebih baik dari dia untuk saat ini di Real Madrid, dia bilang.
Nah, terus dia bilang tentang Modric bagaimana nih untuk perpanjangan kontraknya. Terus dia bilang Modric akan bertahan kok dengan Real Madrid. Dia bilang cuman nggak dikasih tahu berapa durasi kontraknya. Feeling gue mungkin setahun ya, karena Modric kan udah usia kalau nggak salah tahun ini udah 35 ya. Ya mungkin setahun lah, diperpanjang setahun 2 tahun, karena Madrid ini dengan usia pemain di atas 30 tahun dia nggak mau perpanjang lebih dari 2 tahun. Feeling gue 2 tahun atau setahun untuk Modric. Terus dia bilang, Perez bilang Ramos ini nggak mau perpanjang kontrak hari ini, dan saya nggak tahu kenapa, padahal saya cinta Sergio seperti anak saya sendiri. Tetapi dengan situasi saat ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan begitu juga dengan saya. Mungkin kalau misalkan dari statement ini, mungkin Ramos akan keluar dari Madrid karena gajinya ini nggak pas. Bukan gaji sih, alias ya kalau gaji kan makin lama kan mungkin akan disesuaikan, tapi kepada durasi kontraknya. Dan kalau nggak salah Ramos mau bilang kan minta 3 tahun ya, cuman Madrid ini hanya menawarkan kalau nggak salah setahun atau 2 tahun. Dan di sini kan diperkuat lagi dengan statementnya Perez, karena kalau Ramos ini nggak mau perpanjang kontrak dan dia nggak tahu kenapa, ya mungkin karena itu, dari durasi kontraknya nggak sesuai. Dan dengan situasi saat ini lagi pandemi, Madrid pemasukannya berkurang, mungkin si Perez bilang Ramos tahu apa yang harus dilakukan, alias Ramos mencari klub baru mungkin ya. Begitu juga dengan saya, dan Perez mungkin dia bilang saya akan mencari penggantinya, dan udah dapat Alaba gratis pula, usia masih 28, diperpanjang kontrak, dikasih kontrak 5 tahun, mulai bergabung mulai bulan Juli ya kalau nggak salah untuk Alaba. Posisinya sama back tengah. Nah, lalu di sini dia bilang Perez lagi bahas isu transfer ya. Kalau kita nggak bisa menggait Mbappe untuk musim panas ini, saya tidak yakin fan ini akan, ya ini bahasanya agak kasar cuman gua perhalus dikit ya, saya nggak yakin beberapa fans ini akan menerimanya, karena mereka tahu apa yang terbaik, dan ini tidak akan terjadi kalau ini mustahil ya. Alias mungkin Madrid, kalau misalkan kesimpulan di sini, Madrid nggak punya dana untuk bisa gait Mbappe saat ini. Alias kalau misalkan saat ini Madrid nggak bisa gait Mbappe musim panas ini, dia nggak tahu kapan lagi waktu yang tepat katanya. Nah, terus bahas isu Cristiano Ronaldo bagaimana tentang kembali ke Real Madrid. Dia bilang itu hanya rumor yang beredar di sekitar dirinya tentang Ronaldo. Itu kita nggak ada pembicaraan kok antara Ronaldo dengan Madrid, dia bilang. Lalu dia bilang, Florentino Perez bilang lagi, kembali diperjelas kalau Super League ini tidak mati, ini tetap bertahan, dan kita akan tetap berlanjut dengan proyek yang ada, termasuk dengan 12 klub founder yang sudah tanda tangan kontrak. Alias kalau menurut Perez di sini, 12 klub yang ada ini masih tetap di dalam lingkup yang sama, cuman mengambil statement kalau kita nggak setuju dengan Super League, alias oke, kita tetap berjalan dengan koridor kamu 12 tim yang ada. Dari tim yang udah keluar berarti 6 tim ya, 8 tim kalau salah deh. Di 8 tim yang udah mengeluarkan statement dengan 4 tim yang belum mengeluarkan statement resmi, kita tetap dalam koridor yang sama, cuman jalannya berbeda. Kita nggak mau Super League, ya mungkin kita akan coba diskusi ngambil jalan yang terbaik tuh seperti apa. Karena ini kan untuk, kalau nggak salah statement dari UEFA kan belum keluar ya, jadi otomatis ya masih ngambang-ngambang lah istilahnya di sini. Cuman di sini dia sekali lagi menekankan bahwa Super League ini belum mati. Dia bilang ini akan tetap berjalan, ya berjalan dalam artian mungkin namanya beda, bukan Super League entah apa itu, tapi dengan founder klub yang sama, 12 tim ini, seperti yang di awal-awal udah bilang. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi antara UEFA dengan si Perez ini. Mungkin ya dengan 6 tim IPL mungkin sudah ada pembicaraan, sehingga mereka mengambil jalan untuk oke, kita leave out.
keluar. Cuma dengan Perez belum. Maka dari itu dengan Perez dan 4 tim yang tersisa ya. Ya kalau Milan kan masih di tengah-tengah antara Barca, Madrid dengan Juve, dan yang paling getol kan Madrid ya. Masih Madrid dan Juve, dan di sini belum ada pembicaraan lanjut antara UEFA dengan Perez ini. Jadi istilahnya masih Perez ini masih tetap yakin kalau UEFA nggak mau nggak mau untuk ngomong dengan kita, alias nggak mau ada lobby dengan kita, terutama dengan dia. Ya, dalam artian di sini belum ada pembicaraan lebih lanjut. Kita akan tetap berjalan dengan koridor kita. Ya, feeling gue ini akan selesai dalam waktu 1-2 minggu ya. Karena untuk Perez ini gue bilang ya, dia pintar banget untuk bisa coba cari duitnya. Dan di awal pun dia bilang, kita nggak akan diboikot kok dari Piala Dunia dan UCL musim ini. UEFA nggak berani melakukan itu, dia bilang. Celah hukum kita udah kuat, dan kalau misalkan UEFA mau nge-ban kita juga udah ada sanggahannya, dia bilang di awal-awal. Oke, sekian dulu.